Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Iswan, NPM 1908260118, ingin membuat video tentang presentasi mind map untuk remedial blok BMUHC. Baik, di sini jadi saya akan membawakan tentang multiple sclerosis. Yang pertama itu ada penjelasan. Untuk penjelasannya ini, untuk dari definisinya, jadi multiple sclerosis ini penyakit neurodegeneratif autoimun pada sistem saraf pusat yang menyebabkan demyelinisasi, inflamasi, gliosis, dan kematian neuron. Jadi penyakit ini bersifat relapsing remitting atau progresif dan umumnya mempengaruhi wanita muda usia produktif, yaitu antara 30 sampai 40 tahun. Yang kedua ada etiologi. Untuk penyebabnya ini belum pasti yang diketahui. Jadi biasanya itu ada beberapa faktor yang diduga berperan secara genetik. Variasi gen HLA DRB1 diduga memiliki keterkaitan dengan peningkatan risiko terkena penyakit ini. Adapun faktor lingkungan seperti infeksi virus Epstein-Barr, defisiensi vitamin B, vitamin D, dan kebiasaan merokok juga dianggap berkontribusi pada perkembangan SM. Selain itu, faktor hormon seperti yang terjadi selama kehamilan serta stres emosional juga dapat menjadi pemicu penyakit ini. Untuk epidemiologinya, jadi biasanya penyakit ini menyerang individu yang berusia antara 18 hingga 50 tahun dengan prevalensi yang lebih tinggi pada wanita dibandingkan pria dengan perbandingan 1,6 sampai 2 pada wanita banding 1 untuk pria. Penyakit ini lebih sering ditemukan di negara dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi yang mungkin disebabkan oleh faktor lingkungan seperti paparan sinar matahari dan kebiasaan hidup. Lalu ada patofisiologinya. Jadi ini diawali dengan peradangan pada sekitar pembuluh darah vena yang menyebabkan kerusakan pada sawar darah otak, yaitu blood-brain barrier. Lalu proses ini memungkinkan sel T yang reaktif terhadap mielin masuk ke dalam otak. Inilah yang bisa merusak pada mielin dan akson, menyebab kerusakan pada mielin dan akson itu. Jadi kerusakan ini membentuk lesi atau plak pada otak dan sumsum tulang belakang yang mengganggu transmisi impuls darah. Lalu ada jenis-jenis dari sklerosis ini. Yang pertama ada RRMS, yaitu relapsing remitting multiple sclerosis. Ini dia gejalanya muncul dalam serangan relapse diikuti oleh perbaikan sebagian atau penuh atau remisi. Lalu yang kedua ada PPMS, yaitu primary progressive multiple sclerosis. Jadi penyakit progresif tanpa fase remisi dengan penurunan fungsi yang terus-menerus. Lalu ada SPMS yang ketiga, yaitu secondary progressive multiple sclerosis. Ini dimulai sebagai RRMS namun kemudian berkembang menjadi progresif. Lalu yang keempat ada RPMS, yaitu relapsing progressive multiple sclerosis. Ini kombinasi antara jenis relapsing, remitting, dan progresif. Lalu yang terakhir ada CIS, clinically isolate syndrome. Ini sindrom awal yang bisa berkembang menjadi SM, biasanya ditandai dengan gejala akut yang muncul pada saraf optik, pada batang otak, atau sumsum tulang belakang. Lalu untuk diagnosanya, jadi diagnosa SM ini mengacu pada kriteria McDonald 2017 yang menggabungkan bukti penyebaran lesi di ruang dan waktu melalui pemeriksaan dan evaluasi klinis dari pemeriksaan MRI. Jadi untuk gejala klinisnya yang umum ini dia ada gangguan penglihatan seperti neuritis optik, lalu masalah keseimbangan dan koordinasi, lalu ada gangguan tonus otot, kelemahan anggota gerak, perasaan baal atau kesemutan, serta gangguan berkemih dan seksual. Untuk tata laksananya, jadi pengobatan SM ini bertujuan untuk mencegah relapse dan memperlambat progresivitas penyakit. Jadi yang pertama bisa diberikan kortikosteroid ini untuk menangani serangan akut dan mengurangi peradangan.
Lalu dikasih imunosupresan dan imunomodulator ini untuk mengendalikan reaksi imun yang merusak mielin. Yang ketiga ada plasmaferesis, yaitu digunakan pada kasus relapse berat yang tidak merespon pengobatan lain. Lalu ada DMAMS, DMAMS itu disease modifying agent for multiple sclerosis. Ini obat-obatan yang dirancang untuk memperlambat perkembangan dari penyakitnya. Lalu ada yang kelima, terapi sel puncak sebagai opsi untuk terapi yang lebih canggih dan mungkin memberikan harapan untuk penyembuhan lebih lanjut. Lalu ada yang terakhir yaitu prognosis. Prognosis ini tergantung pada tingkat progresivitas dan komplikasi yang muncul. Pasien yang mengalami perkembangan cepat bisa mengalami penurunan kualitas hidup, namun dengan pengobatan yang tepat banyak pasien dapat bertahan lebih lama dan mempertahankan kualitas hidupnya. Jadi pemilihan terapi yang tepat menjadi kunci dalam mengelola penyakit ini dengan harapan memperlambat atau menghentikan kerusakan saraf lebih lanjut. Baik, untuk referensinya ada beberapa. Yang pertama ada Dobson R. Giovannoni, G. Multiple Sclerosis, A Review, R. Journal Neurol 2019, 2627 sampai 38. Yang kedua ada Filipi M. Pregiosa, P. Banuel, BL. Barkov, F. Ciccarelli, O. De Stefano, N. et al. Assessment of Lesion on Magnetic Resonance Imaging in Multiple Sclerosis Practical. Lalu Guidelines Brand 2019 142 1858 sampai 75. Dan yang ketiga ada Getasrov, A Review on Stem Cell Therapy for Multiple Sclerosis, Special Focus on Human Embryonic Stem Cells as National Library of Medicine, National Institute of Health tahun 2018 11 1 sampai 11, available from https www.ncbl cbi nlmnihgov pmc artikel PMC 581391. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.